Suatu hari, hiduplah seorang supir bus bernama Pak Bonyok. Pak Bonyok adalah seorang supir bus yang belum mendapatkan pekerjaan. Sebelum bekerja, Pak Bonyok sarapan terlebih dahulu. Setelah selesai makan, Pak Bonyok pun menghampiri kernetnya yang sedang. Gimana nih? Semuanya oke gak? Kalau semuanya oke, langsung gas lah kita berangkat. Semuanya sih oke, tapi pas aku cek ini gardanya bermasalah sama remnya. Perlu diperbaikin. Hah? Gardan sama remnya bermasalah? Gak mungkin, baru kemarin aku pakai. Gardan sama remnya masih baik-baik aja. Masa sekarang sudah bermasalah? Beneran, ini remnya sama gardannya bermasalah, gosong. Perlu diperbaikin dulu lah. Perlu. Kamu jadi kernet jangan ngarang. Orang kemarin baru dipakai sekarang udah bermasalah. Sana, kamu pergi sendiri aja. Aku males sama kamu, ngambek aku. Karena kernetnya ngambek, akhirnya Pak Yono bekerja sendiri tanpa ditemani sang kernet. Dasar kernet tidak becus. Padahal kan baru kemarin dibilangin orang adanya nggak ada masalah sedikit pun. Ini kernetku nggak bisa kerja, mendingan dari dulu aku minta kernet yang lain aja sama bos daripada kernet itu. Nggak becus banget jadi orang. Mana sih? Dan di sini keanehan sudah mulai terjadi pada truk Pak Bonyok. Di sini Pak Bonyok merasa truknya agak sedikit lambat dikarenakan keadaan bus benar-benar rusak. Di sini Pak Bonyok pun ingin menelpon sang istri. Aduh, ini aku pengen nelpon istri dulu, ntar istri makan apa nih, aku lupa transfer uang. Aku bilang dulu ada transfer uang di sini. Oke. Akhirnya Pak Bonyok memikirkan busnya untuk menelpon istrinya. Akhirnya setelah menelpon istrinya, Pak Bonyok melanjutkan perjalanan untuk menyampai di kota tujuan. Di sini Pak Bonyok juga sudah merasa tidak enak dengan busnya karena busnya, remnya dan gardannya sangat susah untuk direm. Aduh, ini kenapa nih remnya? Aduh, akhirnya pun bus Pak Bonyok sampai di tanjakan Sitinjau Lawi yang terkenal curam dan berbahaya dikarenakan sering ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Aduh, ini udah sampai Sitinjau Lawi nih. Dan di sini Pak Bonyok pun merasa busnya sudah tidak enak. Bukannya untuk mendinginkan dan memeriksa gardannya, Pak Bonyok malah memilih untuk mendinginkan remnya dan memeriksa gardanya setelah
melewati tanjakan si tinjau Lawi. Aduh, ini kenapa sih nih remnya sama gardanya? Ntar aja dah. Apa dah setelah melewati si tinjau Lawi, biar kalian dekat warung makan enak, jadi nongkrong dulu. Dan akhirnya pun Pak Bonyok sampai di tikungan si tinjau Lawi yang benar-benar angker dan curam, dikarenakan sering ada kejadian di mana Puspayono berusaha untuk menaiki tanjakan si tinjau Lawi itu. Tapi di tengah perjalanan Puspa Bonyok berhenti karena tidak kuat nanjak di si tinjau Lawi. Aduh, ini kenapa nih? Aduh. Dari kejadian ini makan korban satu supir bus yang ditabrak Pak Bonyok meninggal dunia dikarenakan tergencet di kabin truk dan memakan satu bus lagi. Akhirnya bus itu dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti. Sementara supir bus itu ditahan dan bos bus itu pun sangat marah besar. Akhirnya pun bos bus itu pun mengambil armada bus untuk diperbaiki bagian-bagian yang penyok. Akhirnya pun bus itu dibawa ke bengkel untuk diperbaiki bagian-bagian yang penyok akibat kecelakaan itu. Aduh, akhirnya nih nyampe juga nih di bengkel. Ini kenapa ada truk pada terbalik ya? Saya juga nggak tahu. Ntar saya tanya kepada pemilik ini dah. Oke, aduh. Ya. Oke. Ini benar-benar susah sih, Pak. Terus. Opda. Di sini bagian-bagian yang penyok harus diselidiki dan diperbaiki. Pada malam hari bus ini biasa saja, tapi di sini sudah mulai ada kejanggalan, di mana tiba-tiba lampu bus hidup sendiri dan klakson yang menyala sendiri. Tidak tahu dari asal mana, dan di sini strobo bus juga nyala sendiri. Akhirnya pun bus itu dikembalikan ke PT untuk mengangkut penumpang
Sopir baru itu tidak mengetahui bahwa bus itu bekas bus kecelakaan. Akhirnya bisa dapat pekerjaan lagi, ya apalah. Akhirnya pun supir baru itu melanjutkan perjalanan menuju ke kota. Baru pertama kali narik aja, supir baru itu sudah merasakan hawa yang tidak enak. Hari terlihat bus ini biasa saja, tapi ketika malam hari bus ini sudah tidak biasa lagi. Ini kenapa ya nih? Ini busnya kok kayak bong-bong kayak gitu ya. Ini gak apa-apa dah, saya masih berpositif thinking aja. Dikarenakan sopir bus itu adalah sopir baru, jadi dia masih berpositif thinking aja. Karena ini masih hal biasa, karena dia baru pertama kali bekerja. Namun lama-kelamaan bau bangkai itu makin menyengat. Aduh, ini kenapa sih bau bangkainya bener-bener menyengat banget dah. Lama-lama ini sumpah bau bangkainya gak enak banget. Ntar aja lah aku tanya ke bos biar sekalian ngopi di warung makan. Dan supir baru itu masih berpositif thinking dan ingin memberitahu bosnya setelah dia melewati pom bensin dan berhenti di rumah makan untuk makan sementara karena dia belum makan. Akhirnya supir baru itu sampai di tempat makan yang ia maksud untuk makan sementara. Akhirnya ada rumah makan, bisa makan dulu lah daripada bentar gak makan jadi supir lala. Aduh, mana nih? Mana tadi? Oh ya, di sini. Supir baru itu ini mah mbak, pesen nasinya dong 1 bungkus saja, tapi nasinya balikin ya. Akhirnya supir baru itu sudah selesai makan dan ingin melanjutkan perjalanannya kembali. Di sini supir baru itu sudah tidak enak dengan ini kenapa saya ini? Di sini supir baru itu baru sadar bahwa bus ini bekas kecelakaan dan tiba-tiba remnya belum. Aduh, ini kenapa nih? Dan akhirnya bus itu pun kecelakaan yang kedua kalinya dan film